Karena saya bukan atasan beliau. Ya, nggak boleh saya menilai. Nah, saya sebetulnya tanyaan saya itu objektif ke Pak Sobirin untuk kondisi Sing hari ini dalam kacamata Pak Sobirin bahwa PDAM Kabupaten Bangkalan hari ini itu sebetulnya tinggal melaksanakan saja, tinggal 20% itu kalau pakai istilah simbolik gitu ya, 20. Saya bersyukur kalau Pak Sobirin mau menjelaskan secara real dan teknis sebetulnya karena dulu saya yang ingat Pak Sobirin itu sangat detail ketika menjelaskan tentang persoalan-persoalan PDAM, tentang persoalan pelanggarannya bagaimana, tentang masalah bagaimana user ketika ada tunggakan dan macamnya, bagaimana caranya, asetnya bagaimana, semuanya itu detail kalau dulu itu saya ingat. Gak usah pakai itu, persentase saja dari itu. Baik, ini pemirsa, saya itu ibaratnya dipancing-pancing untuk menyampaikan statement. Wah, bisa meledak nanti kan. Ya, jadi gini, saya yang benar-benar bagaimanapun juga ya sebagai manusia, saya pasti surprise ya. Surprise dalam artian sesuatu yang tidak kita sangka, surprise itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mirsa, hari ini saya ada di ruangannya Pak Direktur PDAM yang 16 tahun yang lalu di sini sempat, cuma bukan di sini kalau dulu, di sebelah sini. Yang saya ingat di sebelah sini ruang direktur, tapi hari ini di sebelah selatannya masih Pak Direktur PDAM, Bapak Sobirin. Assalamualaikum, Pak Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Lingkar Jatim, Pak Liman ya. Sanrasan programnya Lingkar Jatim. Sanrasan, ya. Saya masih ini terbawa suasana di Bengkulu. Jadi kalau apa ya Sandra? Ya kalau Bengkulu Banjara gitu ya. Berasan. Oh, Berasan. Ya, Berasan ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau orang Bangkalan, orang kota pasti tidak perlu untuk saya kenalkan. Kalau beliau itu sebetulnya orang terkenal di sini dulu. Sempat tenggelam 16 tahun, tidak ada di sini lagi, tidak pernah tunjuk ada beritanya. Tahun 2023 ya. 2020 terakhir yang masuk ke sini lagi. Awal 2023 kemarin. Awal 2023 kembali ke sini lagi dan kita dalami apa sebetulnya kepentingan di sini dulu. Mirza, Pak Sobirin, dulu 2007 terakhir ya di sini ya, 2003 sampai 2007 menjadi direktur PDAM Kabupaten Bangkalan. 16 tahun tidak ada di sini, kembali lagi 2023 awal ke sini. Ceritakan dong apa sebetulnya yang menjadi perbedaan yang sangat fundamental gitu ya, kondisi hari ini dengan yang dulu. Dohiron wabatinan ya itu ya. Baik. Baik, begini Pak Liman ya. Saya dulu pernah di sini tahun 2003 ya. Artinya 20 tahun berikutnya. Ya. 2 dekade berikutnya saya di sini lagi. Iya kan? Ya, 2003 betul. Loh saya mengawali. Ya, 20 tahun berarti. Insya Allah waktu itu Bangkalan Fit and Proper Test mengadakan Fit and Proper Test untuk direkturnya. Dan kalau tidak salah waktu itu di Jawa Timur juga pertama. Yang pertama. Insya Allah waktu itu. Kalau nggak salah begitu, karena saya memang lagi giat-giatnya di Bangkalan waktu itu. Ya. Jadi yang pertama melalui proses fit and proper ya, proses seleksi yang ketat. Seingat saya waktu itu finalisasinya itu ada di gedung DPRD. Ya kan, ketua DPRD dengan wakilnya 2. Kemudian 3 fraksi waktu itu masih ada fraksi TNI. Ya, KSHV waktu itu ya. Iya. Kemudian 2 fraksinya itu fraksi PDIP dan TNI Polri. Ya. PKB ya. PKB, kemudian PDIP dan TNI Polri kalau tidak salah waktu itu. Kemudian masih ada Sekwan, sehingga totalnya ada 7. Ya. 7 personel asesor, apa namanya, penguji. Ya waktu itu kami presentasi lagi di situ, tinggal 2 kan. Pertama 10 peserta, kemudian disaring jadi 5, di seleksi di psikotes ada di LAPSI ya, Lembaga Psikologi Angkatan Laut di sana di Surabaya. Baru dari 2 itu jadi 3. Terakhir presentasi lagi di Dewan. Waktu itu
dua ya, dan alhamdulillah waktu itu Pak Sobirin saya yang kan. terpilih ya melalui proses voting. Semua saya jalani benar-benar lillahi ta'ala. Waktu itu saya pasti sangat bersyukur ya, terpilih ya, dipercaya, diberi amanah. Karena saya sebelumnya kan dari perusahaan swasta, bukan dari lingkungan pemerintahan ya. Bukan BUMN Ya, atau BUMD. BUMN, bukan ASN dan sebagainya. Benar-benar murni dari swasta, dari luar. Satu anugerah ya bagi saya waktu itu bisa terpilih kan, yang selama ini saya ada di luar, entah di Jakarta, kemudian pernah saya di Cilegon, pernah di Jember. Waktu itu posisi saya di Denpasar Bali waktu itu waktu itu di perusahaan Denpasar Bali waktu saya terpilih. Alhamdulillah waktu itu saya memulai tugas ya, berbeda sekali dari dunia kerja saya sebelumnya dengan dunia BUMD. Ya, tidak usah jauh-jauh dulu dari jam kerja saja. Apa perbedaannya itu? Perbedaannya mungkin kan sama-sama kerja profesional kan. Ya, bentuk motivasinya mungkin ya, kemudian budaya kerjanya, sehingga aura kerjanya juga berbeda. Aura, budaya, dan juga kondisi yang mendikte ya. Yang mendikte kerjanya. Ya, itu kan namanya stakeholder ya, pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Jadi memang pasti berbeda. Kalau di perusahaan swasta kan simpel, sederhana, dan pengambilan keputusan pun juga sifatnya bisa lebih sederhana, lebih simpel dalam lebih smart ya. Ya, karena tidak melibatkan unsur-unsur politis dan sebagainya, tidak ada ya. Jadi misalnya salah satu, saya kan basicnya dari perusahaan otomotif ya. Waktu itu saya sebagai branch manager atau kepala cabang di perusahaan otomotif. Misalnya produk ini mau saya jual, kemudian harus saya naikkan tarif harganya, sepanjang masih diserap oleh pembeli, ya, demand masih tinggi, tidak masalah. Tapi di sini kan tidak bisa. Karena memang orientasinya kan berbeda. Ya, ini pelayanan secara, kan. Secara orientasi berbeda. Kalau di situ kan memang benar-benar murni profit oriented. Kalau di sini kan pelayanan masih ada, atau social oriented masih harus seimbang atau setara dengan profit oriented. Boleh dikata 50-50 ya. 50% profit orientednya kita jalan, ya kan? Kemudian social orientednya 50% kita jalan. Ya, jadi itu secara konsep Pak Sobirin. Iya. Tapi kenyataan yang saya tanyakan itu yang dialami Pak Sobirin. Konsepnya BUMD itu kan memang begitu sebetulnya. Ada pelayanan, ada profit. Iya. Yang dialami Pak Sobirin di waktu itu, biar nanti ada semacam garis demarkasi yang jelas perbedaan dulu dan sekarang. Iya. Yang saya ingin ungkap itu Pak Presiden. di waktu itu bagaimana? Kok awalnya Pak Sobirin sudah jujur nih tadi, sudah jujur. Ada perbedaannya sangat luar biasa, mencolok gitu gapnya antara di perusahaan swasta dengan yang di sini. Yeah. Perbedaan secara konsep hanya itu. Kalau di perusahaan murni profit, kalau di sini ada pelayanan. Sosial. Yang lain-lain. Sosialnya tinggi. Yang lain-lain. Jadi begini Pak Liman ya. Bagaimanapun juga kita ibarat atau peribahasanya itu di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung, ya kan? Ya kita harus menyesuaikan dalam artian ya. Menyesuaikan lah. Ya harus menyesuaikan ya. Alhamdulillah waktu itu sebenarnya saya sudah setara dengan satu periode kan ya. Mungkin kurang beberapa bulan saja. Dicatat ya, kurang beberapa bulan saja. Jadi ya itu tidak ada sesuatu yang di dunia ini terjadi kebetulan. Tapi semua memang sudah tertulis di lauh mahfuz. Oh iya. Iya kan? Nah, hanya yang membedakan itu apakah kita menjalani itu tidak menerima atau ikhlas. Ya kan? Agar kita itu tidak terbebani apa yang terjadi dengan kita, maka kita harus ikhlas apa yang terjadi, apapun yang terjadi. Ya kan? Jadi tidak mau menceritakan yang sebenarnya, ya saatnya simbolik saja sejak tadi. Begini, saya melihat ya saya 3,5 tahunan ya sudah bekerja waktu itu membenahi PDAM kan, dari yang bermasalah ya waktu itu Pak Iya, banyak utang, banyak ya, semuanya. Dan sebagainya. Kemudian ya kami benahi sampai dengan tahap demi tahap ya. Sampai demi tahap.
minimal pada saat itu mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya, describing ya, atau gambaran misalnya ketika saya menerima seperti apa, ketika saya menyelesaikan tugas saya seperti apa, ya. Apakah misalnya secara level, waktu saya menerima perusahaan ini, mengawali tugas ini di level sekian, kemudian waktu saya menyelesaikan tugas saya, mengakhiri itu di level sekian. Kalau ada perbedaan, ya, ada perbedaan yang lebih tinggi ketika meninggalkan, artinya secara kinerja tidak ada masalah. Itu yang saya sebetulnya ingin saya tanyakan Pak Sobirin. Dulu waktu Pak Sobirin menerima untuk melaksanakan tugas bagaimana PDAM ini dioperasikan, itu kalau diangkakan lah posisinya, anggap dulu di angka 30%. Problem masalahnya. Jadi ada 70% yang harus diperbaiki Pak Sobirin. Dari 23 sampai 27 itu Pak Sobirin waktu itu sudah sampai ke angka 60 nggak dalam pikirnya Pak Sobirin, atau sampai ke 70% nggak? Kalau saya memprediksi waktu itu di angka 70 sampai 80. 80 ya? Karena memang sudah hampir selesai pokok hutang itu, selesai dengan tagihan per tahunnya itu, saya sempat ingat Pak Sobirin. Lah, pertanyaan saya sekarang, setelah Pak Sobirin ke sini lagi, bagaimana posisinya sekarang? Kembali ke 20 atau 30? Nah, saya begini ya. Saya maksudnya ini saya mau memberikan testimoni gambaran atau statement ya perihal momen kemarin ya. Artinya ya insya Allah waktu itu kalau secara kinerja insya Allah tidak bermasalah. Dalam artian dari perusahaan bagus menjadi tidak bagus, ya. Artinya waktu itu kan bermasalah secara kinerja. Alhamdulillah waktu itu secara kinerja mudah-mudahan insya Allah lebih baik dari sebelum saya masuk ketika saya menyelesaikan tugas saya. Itu tahun 2003 kan saya mulai. Itu adalah fit and proper yang pertama. Kemudian 2007 saya menyelesaikan, dari 2007 sampai dengan terakhir kemarin 2023 kan, hampir 16 tahun ya. Dan 16 tahun ini itu ada fit and proper lagi ya tahun 2000. Sebelum-sebelumnya kan tunjukkan terus itu. Dari 2007 sampai ke 2003 kan ditunjuk PLT tok kan. Ya, baik. Itu pun saya juga tidak punya kewenangan ya memberikan. Tapi itu sejarah. Ya. Nggak usah ditangkap, cuma itu jadi iyakan saja itu Pak. Iya, benar Pak Aliman ya. Artinya begini, saya kan tidak mempunyai kewenangan memberikan penilaian ketika saya tidak dalam posisi jabatan ini, ya kan? Saya berkewenangan untuk memberikan argumen, statement dan sebagainya perihal 2003 sampai 2007. Ya. Dan kemudian dimulai lagi kemarin 2003-2007, sekarang dari awal 2023. Ya. Artinya dari 2007 ke 2023 saya tidak punya kewenangan. Tapi kan melihat kan. Saya bukan dalam kapasitas itu. Untuk menilai itu ya. Bukan dalam kapasitas menilai. Saya hargai pilihannya. Karena ini loh Pak Liman ya. Saya juga tidak dalam posisi stakeholder ya, antara di dewan pengawas atau apa, atau misalnya KPM ya, ya kan saya dalam posisi stakeholder ya, pihak yang terlibat. Dan saya kan di luar itu semua. Tapi pertanyaan saya tadi simbolik sebetulnya Pak Sobirin. Kalau dulu waktu diterima Pak Sobirin tahun 2003 itu 20%, 80 persoalan yang harus diselesaikan oleh Pak Sobirin, dan itu sudah masuk ke angka 80-an, tinggal sisa 20. Lah, hari ini itu berapa persen persoalan? Baik. Ini sebenarnya hanya masalah angka kan ibaratnya. Kalau saya melihat dalam 2007 ke 2023 itu sudah pasti ada perkembangan. Ya, pasti ada perubahan, ya. Kalau perkembangan user, perkembangan pelanggan, perkembangan aset dan macamnya pastilah namanya itu. Cuma ketika bicara persoalan perusahaan di situ 20%, 30%, 40% sekarang. Saya makanya begini Pak Aliman ya. Saya pastinya kan tidak ingin membuka front. Jangan. Perbaiki saja, jangan. Iya kan? Saya juga tidak bisa dalam artian itu seperti orang membual gitu ya. Menyalahkan orang sedangkan kerjanya sendiri belum tentu becus gitu kan. Jadi
selama 16 tahun itu pasti dalam posisi terus berkembang kan ya, Ya, pasti ya. dengan karena apa, kepemimpinan itu pada dasarnya kan karakter setiap pribadi ya kan. Makanya ini mantan presiden Amerika bilang kan, menyampaikan di quotes-nya Abraham Lincoln. ya, Abraham menyampaikan, ketika ingin mengetahui karakter seorang laki-laki, maka berilah dia jabatan. Karena di situ akan muncul karakter yang sebenarnya. Iya, karakter yang sebenarnya. Kalau belum punya jabatan bisa saja bilang. Nah, sekarang kan sudah mau menghindar untuk bicara masalah bagaimana pola kepemimpinan itu. Iya. Tapi kita ansih akan bicara masalah kondisi existing perusahaan PDAM hari ini dari dulu 30% bisa diselesaikan ke 80%, sekarang masuk lagi ke sini 23. Posisi persoalannya itu masih sebagaimana yang Pak Sobirin dulu tinggalkan, masih 80%, tinggal 20% saja untuk diselesaikan. Apakah sekarang justru dengan kondisi hari ini persentasenya justru ada ke 50-40%? Persoalan yang harus diselesaikan Pak Sobirin. Kita nggak usah membahas 34 persentasenya. Ya, karena itu kan selain memang bisa tendensius, ya, dan itu juga tidak menunjukkan satu bentuk profesionalisme seseorang ya. Karena saya tidak punya kewenangan menilai selama 16 tahun ini PLT ini tidak berkewenangan. Karena saya bukan atasan beliau. Ya, nggak boleh saya menilai. Nah, saya sebetulnya tanyaan saya itu objektif ke Pak Sobirin untuk kondisi hari ini dalam kacamata Pak Sobirin bahwa PDAM Kabupaten Bangkalan hari ini itu sebetulnya tinggal melaksanakan saja, tinggal 20% itu kalau dipakai istilah simbolik gitu ya, 20. Saya bersyukur kalau Pak Sobirin mau menjelaskan secara real dan teknis sebetulnya karena dulu saya yang ingat Pak Sobirin itu sangat detail ketika menjelaskan tentang persoalan-persoalan PDAM, tentang persoalan pelanggarannya bagaimana, tentang masalah bagaimana user ketika ada tunggakan dan macamnya, bagaimana caranya, asetnya bagaimana, semuanya itu detail kalau dulu itu saya ingat. Gak usah pakai itu, persentase saja dari itu. Baik, ini pemirsa, saya itu ibaratnya dipancing-pancing untuk menyampaikan statement. Wah, bisa meledak nanti kan. Ya, jadi gini, saya yang benar-benar bagaimanapun juga ya sebagai manusia, saya pasti surprise ya. Surprise dalam artian sesuatu yang tidak kita sangka, surprise itu kan. Jujur ketika saya menyelesaikan tugas ketika waktu itu ya 2007 ketika selesai di sini, saya waktu itu memang masih ingin fokus melanjutkan pendidikan. Ya, 2007 sampai 2010 waktu itu saya sekolah lagi ke UGM. Di wisuda 2007 saya start, 2010 saya wisuda. Ya, artinya waktu itu saya memang fokus untuk melanjutkan pendidikan. Baru setelah itu mulai saya hunting-hunting ya. Beberapa PDAM, bahkan ada cerita Pak Liman, saya sudah pernah diputuskan oleh tim seleksi untuk menjadi salah satu direksi PDAM. Sudah besar PDAM-nya ya waktu itu. PDAM ini kan diukurnya dari jumlah pelanggan ukurannya. Waktu itu di Bangkalan saya tinggalkan kalau tidak salah 13 atau 15 ribu ya pelanggan. Kurang lebih 12-an, 12-13 ribuan. 12-13 kan. Di sana pelanggan sudah 150 ribuan. Alhamdulillah waktu itu saya ikut 2007 itu. 2000 bukan. Enggak, yang di sini 12 itu. Kemudian di 2010 begitu selesai sekolah kan, saya mulai ikut fit and proper. Sudah terpilih, sudah diputuskan oleh panitia tim seleksi waktu itu. Bahkan saya sudah dipanggil oleh Pak Wali Kotanya. Ya, beliau wajar ya yang dipilih oleh tim seleksi ini siapa. Mungkin beliau pasti pengen tahu pilihan sebagai pemilik kan. Sudah. Tapi waktu itu entahlah. Pastinya karena Allah belum mengizinkan saya. Meskipun terpilih, tidak memilih. Tidak dilantik. Waktu itu tahun 2010 sudah diputuskan di media, sudah diumumkan. Tapi tidak dilantik. Tidak dilantik. Nah, kembali kan, sekarang semua kejadian kan tidak ada yang tanpa izin Allah. Ya kan? Hanya kita, apakah kita menolak, merasa tidak menerima atau kita ikhlas menerimanya? Ya. Ya. Alhamdulillah waktu itu saya tetap ikhlas menerimanya. Mungkin karena Allah tidak begini loh ya. Kalau memang itu punya saya, Allah akan berikan ke saya, tidak bisa diambil yang lain.
Ya. Bagaimanapun kendala dan Iya. rintangannya. Al-Fatir ayat 2. Nah. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Kalau Allah memberikan rahmat nggak bisa ada yang menghalang. Ya. Tapi kalau Allah menahan, nggak ada yang bisa melepaskan. Artinya kalau itu meskipun Allah ibaratnya saya tinggal menyuap, ya kan? Sendok ini sudah di depan bibir saya, tapi kalau Allah memang kata Allah tidak. Artinya kan, ya maaf Pak Liman kan, artinya memang itu bukan untuk saya. Ya. Cuman Allah ya seperti menghibur saya bisa jadi. Ya ini loh Sabirin gitu ibaratnya kan. Tapi ini bukan sama Allah dijatuhkan lagi kan. Karena saya yakin artinya itu bukan yang terbaik untuk saya. Karena begitu terbaik untuk Pak Sabirin mungkin juga terbaik juga ke PDAM-nya. Ya, untuk PDAM bisa jadi. Karena waktu itu selang 1-2 tahun direksinya ternyata juga ada persoalan gitu ya? Ada persoalan. Ya, mungkin ya kalau saya memaksa waktu itu bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya waktu itu, apakah itu semua bentuk dari kehati-hatian Pak Sabirin untuk tidak menjelaskan secara detail pertanyaan saya? Semuanya disandarkan, ditaklikan kepada Allah. Allah itu sebetulnya dua, ada kudratullah, ada sunatullah. Yang saya tanyakan itu sunatullah. Kalau kudratullah benar seperti tadi Pak Sabirin. Kalau sunatullahnya, kalau saya korek begini kan lah pasti panas Pak. Itu sunatullah. Tidak lepas dari kudratullah sebetulnya. Kalau seperti barusan Pak Sabirin itu, saya cukup bahagia sebetulnya ketika ada jawaban karena satu frekuensi dalam konteks itu. Tapi yang kita bicarakan hari ini itu kondisi existing PDAM dulu dengan yang sekarang itu, titik persoalannya, perbedaannya atau kesamaannya bagaimana? Oke, kita mulai ya. Kita mulai start yang 2023. Iya. Jadi kalau yang pertama dulu itu adalah fit and proper yang pertama. Kemudian di 2023 kemarin itu adalah fit and proper yang kedua. Dan sama-sama melahirkan Pak Sabirin gitu. Itulah Allahu Akbar. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Siapa yang tidak surprise ya? Saya tidak surprise-nya kan? Ya. Karena jujur ketika saya menyelesaikan tugas dari Bengkulu, ya tidak ada dalam benak saya untuk ke sini, untuk kembali ke Bangkalan. Ya maaf ya, kalau secara company size-nya kan ya lebih kecil ya dibanding Bengkulu. Secara manusiawi pasti yang kita mimpikan itu yang lebih besar ya kan dari yang sebelumnya. Ada beberapa PDM yang menjadi target saya waktu itu ya. Tapi bagaimanapun juga kita kan tidak bisa lepas dari takdir Allah. Itu kudratullah yang bermain. Yang bermain barusan kudratullah. Iya, kan? Secara nalar maunya ke sana. Ya, tapi kita tetap memberikan dengan berbagai macam sebab yang kita hadapi kan gitu Bang. Itu sekarang kondisi PDM sekarang gimana? Ya, artinya kan begini Pak Liman ya. Pasti kita punya keinginan kan, punya mimpi dan sebagainya. Tapi itu kan mimpi secara manusiawi. Ada kemauan ya. Tapi yang sekarang ya seharusnya ya maaf ya, saya semakin dewasa ya, semakin berumur kan. Jangan salah loh, saya sudah 50 tahun lebih nih. Ya. Kalau dulu waktu di sini kacek gede nih saya Pak Pulau Belu. Kalau dulu waktu saya di sini masih umur 32. Coba bayangkan ya. 20 tahun lagi saya balik ke sini, artinya ya saya harus mempunyai bentuk pola pikir yang berbeda. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Artinya begini, kita mendapat sesuatu yang kita inginkan, Allah bisa kasih ya. Artinya kita pasti senang. Tapi yang paling utama itu kita senang apa yang Allah kasih. Meskipun itu bukan yang kita inginkan. Ya, kalau kita inginkan Allah kasih, senang kita pasti. Bahkan bisa jadi itu lupa kepada Allah gitu loh. Ya kan? Karena dipikirnya usahanya dari usahanya sendiri. Tapi kita mungkin akan lebih bernilai, value-nya lebih tinggi ketika kita Allah kasih, meskipun yang bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tapi kita tetap harus menerimanya dengan ikhlas. Ya. Ini pemirsa, ini logika tauhid ya, logika tauhid. Maaf saya bukan orang pondok. Tapi mudah-mudahan logika tauhid itu teraktualisasi dan teramaliakan dalam bagaimana memanajeri PDAM ke depan. Baik, permisa ya, sanner berarti ya. Sandasan. Ini, oke saya mulai dan berarti kita mulai sudah start yang 2023 ya.
Jadi dari proses fit and proper kemarin itu adalah fit and proper yang kedua di Bangkalan. Yang pertama saya terpilih, ternyata 20 tahun berikutnya dia baru ada fit and proper yang kedua. Masya Allah. Terpilih lagi. Ya kan. Saya yang terpilih lagi. Ya. Pasti saya sangat bersyukur. Ya, tidak mungkin saya tidak bersyukur kan. Karena kalau Allah kasih pasti yang terbaik. Karena Allah tidak memberi kecuali yang terbaik. Ya. Oke. Jadi ketika saya mulai, yang saya harus masuk pertama dulu itu memang budaya kerja. Ya. Karena budaya kerja ini kan adat. Ya kan. Di lingkungan apapun yang harus kita pelajari dulu budaya kerja. Pak Sobirin ketika masuk pertama kali ke sini melihat ada problem tentang masalah pola kerja. Kalau pola kerja itu adalah atau budaya kerja lah. Setelah ini budaya kerja. Karena kalau budaya kerja ini itu code of conduct. Ya, COC ya. Jadi itu memang mendasar. Kita budaya Madura punya budaya kerja, budaya gitu. Adat. Ada etos ya. Ya kan? Ada adat gitu ya. Jadi ya adat ini kan yang harus kita pahami dulu. Ya, yang harus kita kenali dulu. Yang harus menjadikan sendi. Ya, kemudian menjadi titik tolaknya. Karena dari budaya kerja ini akan melahirkan motivasi, akan melahirkan spirit, ya akan melahirkan cara berpikir yang brilian. Dari budaya kerja ini yang harus kita bangun. Ada problem di situ? Saya tidak akan mengatakan budaya kerjanya itu buruk atau tidak, karena itu bukan kewenangan tapi saya. perlu perbaiki Ya, gitu kan? ya.